Malam itu sebenarnya tidak istimewa. Tidak ada hujan deras, tidak ada kabar duka, tidak ada tanda-tanda bahwa hidup akan berubah. Malam itu, ibumu masih hidup, masih ada di rumah yang sama, masih bernapas dengan pelan, masih terjaga, meski tubuhnya sudah lelah. Dan kamu masih punya kesempatan kamu menghabiskan malammu seperti biasa. Dengan pekerjaan, dengan ponsel di tangan, dengan dunia yang rasanya selalu lebih penting dari rumah. Pesan dari ibu masuk, singkat sederhana. Kamu pulang jam berapa? Kamu membaca pesan itu, lalu berpikir, nanti aja balasnya. Dan nanti itu tidak pernah datang. Ibumu tidak menelepon berkali-kali, tidak mengirim pesan panjang, tidak menuntut penjelasan. Dia hanya menunggu dengan caranya sendiri, menunggu tanpa suara, menunggu tanpa memaksa, karena ibu selalu percaya anaknya sedang berjuang. Malam itu ibumu masih menyiapkan makanan, bukan karena yakin kamu akan makan, tapi karena itulah caranya mencintai. Masakan yang sama, piring yang sama, meja yang sama, semua seperti biasa, kecuali satu hal, kamu tidak ada di sana. Ibumu duduk sebentar di ruang tamu. Televisi menyala, tapi tidak benar-benar ditonton. Jam dinding berdetak pelan. Setiap detik terasa panjang bagi orang yang menunggu. Tapi ibumu tidak mengeluh. Dia tidak ingin kamu merasa bersalah. Tidak ingin kamu pulang dengan beban di hati. Ibu selalu ingin anaknya tenang, walau dirinya tidak. Kamu mungkin berpikir, ibu pasti mengerti. Dan benar, ibu selalu mengerti. Tapi kamu lupa satu hal penting. Mengerti tidak berarti tidak merasa lelah. Tubuh ibu tidak lagi sekuat dulu. Langkahnya lebih pelan. Tidurnya lebih sering terbangun. Tapi ibu tidak pernah bilang, tidak ingin kamu khawatir. Tidak ingin jadi alasan kamu berhenti mengejar duniamu. Ibu memilih diam. Dan diam itu kamu anggap biasa. Malam itu ibumu masih hidup. Masih bisa mendengar suaramu kalau kamu menelepon. Masih bisa melihat wajahmu kalau kamu pulang. Masih bisa memelukmu, walau hanya sebentar. Tapi kamu terlalu sibuk untuk menyadarinya. Kamu pulang larut, atau mungkin tidak pulang sama sekali. Kamu berpikir, besok juga masih ada ibu. Kamu tidak tahu bahwa hidup tidak pernah menjanjikan kata besok. Pagi harinya datang terlalu cepat, dan kabar itu datang tanpa aba-aba. Rumah yang sama, pintu yang sama, tapi suasananya berbeda. Suara yang biasa membangunkanmu tidak ada. Panggilan yang dulu sering kamu abaikan tidak terdengar lagi. Dan untuk pertama kalinya, kamu benar-benar merasa sendirian. Penyesalan tidak datang dalam bentuk teriakan. Ia datang pelan-pelan saat kamu melihat piring yang tidak pernah kamu sentuh. Saat kamu membuka chat terakhir dari ibu. Saat kamu ingat nada suaramu yang kadang terdengar dingin. Kamu sudah makan? Kamu baru sadar sekarang bahwa itu bukan pertanyaan biasa. Itu adalah cara ibu berkata, aku peduli. Aku memikirkanmu. Aku mencintaimu. Ibumu tidak pernah meminta kamu membalas semuanya. Dia tidak menuntut kamu selalu ada. Tidak juga meminta kamu mengorbankan hidupmu untuknya. Ibu hanya ingin menjadi bagian kecil dari harimu. Tapi kamu sering terlalu sibuk untuk itu.
Yang paling menyakitkan dari kehilangan bukanlah kematian, tapi kesempatan yang tidak kamu ambil saat masih ada waktu. Kamu tidak sempat meminta maaf dengan tenang, tidak sempat bilang terima kasih dengan sungguh-sungguh, tidak sempat duduk dan benar-benar mendengarkan. Semua terasa tertunda, dan sekarang tidak bisa diulang. Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Bukan karena ibu selalu benar, bukan karena ibu tidak pernah salah, tapi karena tidak ada cinta yang lebih sabar daripada cinta seorang ibu, cinta yang tetap ada, bahkan saat kamu mengabaikannya. Ibumu mungkin cerewet, sering mengulang nasihat yang sama, kadang membuatmu jengkel, tapi tidak ada satu pun kata ibu yang lahir tanpa doa. Sekarang kamu rindu suara itu, suara yang dulu ingin kamu hindari. Kalau hari ini ibumu masih hidup, video ini bukan untuk menyalahkanmu, ini hanya pengingat lembut bahwa suatu malam nanti ibumu akan tidur dan tidak pernah bangun lagi. Dan kamu tidak tahu malam yang mana. Jangan tunggu hari itu untuk berubah. Tidak perlu hadiah mahal, tidak perlu unggahan media sosial, tidak perlu kata-kata indah. Cukup hal sederhana, letakkan ponselmu, duduk di dekatnya, dengarkan ceritanya, walau menurutmu tidak penting, karena suatu hari nanti, kamu akan merindukan hal-hal yang dulu kamu anggap sepele. Dan malam ini, sebelum tidur sebut nama ibumu dalam doa, tidak perlu panjang, tidak perlu indah. Cukup katakan, "Ya Allah, ampuni ibuku, sayangi dia, panjangkan umurnya dalam kebaikan, dan jangan engkau ambil dia sebelum aku sempat membahagiakannya." Karena doa anak yang tulus adalah hadiah yang tidak pernah ditolak. Dan suatu hari nanti, doa itulah yang akan menjadi penolongmu saat kamu rindu, tapi sudah tidak bisa bertemu. Malam itu, ibumu masih hidup, tapi kamu terlalu sibuk. Jangan biarkan malam ini menjadi cerita penyesalan yang sama. Kalau dadamu terasa berat setelah mendengar ini, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin ini pengingat yang datang tepat sebelum semuanya terlambat.